Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat tercinta yang dirahmati Allah, 2 minggu lagi akan memasuki bulan Zulhijjah. Musim haji telah tiba dan jamaah haji dari Indonesia, kalau seandainya sekarang ini berangkat, maka sekarang ini sudah pemberangkatan kloter-kloter akhir gelombang kedua yang langsung menuju Makkah Al-Mukarramah. Tetapi kita tahu semua bahwa tahun ini tidak ada pemberangkatan jamaah haji dari Indonesia sehubungan dengan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi yang tidak menyelenggarakan ibadah haji bagi jamaah-jamaah di seluruh dunia terkait dengan mewabahnya virus corona atau COVID-19. Bagi calon jamaah haji yang tahun ini sudah ditentukan akan berangkat tetapi gagal berangkat, tidak jadi berangkat, tentu ini hal yang cukup mengecewakan. Dan mungkin banyak orang yang bersedih dan menyesal dengan kondisi seperti ini. Tetapi jangan khawatir, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan sesuatu, tentu di balik itu ada hikmah, ada kebaikan yang dapat diperoleh oleh hambanya. Karena itu mari kita ambil hikmah, mari kita ambil hal positif dari kejadian seperti itu. Kejadian itu memang cukup tragis karena calon jamaah haji yang akan berangkat tahun ini sudah sejak lama mereka mengumpulkan uang dari uang-uang kecil, kemudian mereka sudah menabung cukup lama, bertahun-tahun. Hari ini, tahun ini akan berangkat tapi kemudian tidak jadi. Tetapi insya Allah kejadian itu apabila kemudian disikapi dengan ikhlas, dengan ridho, menerima takdir ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menggali hikmah dari kejadian itu, walaupun umpamanya tahun depan tidak bisa berangkat, mungkin karena usianya tidak sampai kepada tahun depan, atau karena sesuatu hal umpamanya akhirnya tidak jadi berangkat, insya Allah orang tersebut bisa tetap memiliki nilai kemabruran haji walaupun tidak jadi berangkat. Ada sebuah kisah orang-orang soleh, dan ini kisahnya cukup dramatis tapi inspiratif. Artinya insya Allah akan memberi inspirasi sehingga jamaah haji yang tahun ini tidak jadi berangkat akan memiliki pahala yang sama atau keutamaan walaupun ia tidak bisa melaksanakan ibadah haji. Kisahnya begini, itu dialami oleh ulama tabi'in yang terkenal, ulama yang soleh, yang zuhud, yang waro, yang pemberani, mujahid, bahkan orangnya yang namanya ulama, al-alama, sangat pintar, sangat cerdas, yakni Abdullah bin Al-Mubarak atau Ibnul Mubarak. Beliau lahir di Marwa, Khurasan, tahun 118 Hijriah dan wafat pada bulan Ramadan setelah beliau kembali dari peperangan berjihad fisabilillah, wafat pada tahun 181 Hijriah. Jadi usianya 63 tahun, seusia Rasulullah SAW. Beliau bukan hanya terkenal dengan kesalehannya, tetapi juga kealimannya.
Beliau banyak menulis kitab-kitab, ada beberapa karya beliau, ya diantaranya Tafsirul Quran, As-Sunnah fil Fiqh, kemudian Kitabut Tarikh, Kitabuz Zuhud, dan Biqaul Fatawa dan lain-lain. Suatu ketika Abdullah bin Mubarak berangkat ke Tanah Suci Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Setelah mengikuti prosesi haji di Masjidil Haram, setelah tawaf, diriwayatkan beliau ketiduran. Mungkin karena capeknya beliau ketiduran. Nah, pada saat tidur tersebut ada mimpi yang dialami oleh Ibnul Mubarak. Beliau mimpi mendengar percakapan dua malaikat. Malaikat yang satu bertanya kepada malaikat yang lain, ada berapa jumlah jamaah haji yang tahun ini melaksanakan ibadah haji? Yang satu menjawab, ada 600.000 jamaah haji. Apakah yang 600.000 itu diterima ibadah hajinya, diterima ibadahnya? Yang satu malaikat menjawab, yang 600.000 itu tidak diterima ibadah hajinya. Padahal mereka berangkat dari jauh, mereka dengan perjalanan yang payah, dengan perjalanan yang capek, dengan pengorbanan yang cukup berat, tetapi tidak diterima ibadah hajinya. Kecuali satu katanya, yang diterima ibadah hajinya, itu pun dia tidak berangkat melaksanakan ibadah haji. Ia adalah seorang yang bernama Muwafaq. Muwafaq di Damaskus, seorang tukang sepatu. Dia tidak melaksanakan ibadah haji, tetapi ia seakan melaksanakan ibadah haji dan hajinya diterima, hajinya mabrur. Bahkan karena beliau 600.000 jamaah haji yang berangkat tahun ini juga menjadi haji yang diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala karena keutamaan orang yang bernama Muwafaq itu. Tapi kemudian Abdullah bin Mubarak kemudian bangun dan cerita di mimpinya hanya sampai itu. Cerita ini sering disampaikan oleh para ustadz, oleh para kiai, dan sering juga menjadi rujukan. Walaupun ini sumbernya tentu bukan hadis, tetapi dari orang yang soleh yang bermimpi, memang yang bermimpi. Nah, setelah selesai melaksanakan ibadah haji, Abdullah bin Mubarak kemudian penasaran tentang mimpi itu. Sehingga karena penasaran, ia pergi ke Damaskus untuk mencari orang yang bernama Muwafaq itu. Datanglah ia ke Damaskus kemudian mencari orang yang bernama Muwafaq, tukang sepatu, dan alhamdulillah Ibnul Mubarak kemudian bertemu dengan Muwafaq. Setelah bertemu, kemudian disampaikanlah cerita dalam mimpi itu bahwa Muwafaq adalah orang yang hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi wasilah 600.000 jamaah haji diterima ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengar cerita itu, Muwafaq menangis dan kemudian pingsan. Dan setelah siuman kemudian dilanjutkan lagi pembicaraan antara Ibnul Mubarak dengan Muwafaq. Dan akhirnya kemudian Muwafaq menceritakan bahwa sebetulnya tahun ini saya sudah siap untuk berangkat melaksanakan ibadah haji. Karena saya sudah memiliki perbekalan, beberapa tahun saya menabung, beberapa tahun saya mengumpulkan uang untuk bekal perjalanan ibadah haji, dan alhamdulillah terkumpul 350 dirham. 350 dirham untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi ketika dia akan berangkat, ketika Muwafaq akan berangkat bersama istrinya mencium wangi masakan dan tergerak untuk menikmati masakan itu.
Dan ia meminta kepada suaminya, saya sangat ingin memakan masakan yang tercium wangi itu. Di mana adanya? Nah kemudian Muwafaq mencari. Muwafaq bersama istrinya kemudian mencari. Ternyata sumbernya dari sebuah rumah. Rumah yang sederhana, rumah yang bahkan jelek, reyot. Ya. Dan di situ ada seorang ibu dengan 3 orang anaknya. Begitu sampai ke rumah tersebut, Muwafaq dan istrinya kemudian menceritakan dan kemudian meminta ingin mencicipi masakan itu. Tapi apa yang disampaikan oleh si ibu tua yang memiliki 3 orang anak itu, ia menyatakan bahwa makanan ini haram buat Anda, tetapi halal buat saya. Karena saya adalah orang yang miskin, orang yang sedang kelaparan, dan pada saat kelaparan itulah saya menemukan ada seekor keledai yang mati, dan kemudian sebagian dari dagingnya saya ambil untuk kemudian dimasak. Karena tidak ada cara lain. Kalau tidak memakan itu saya akan mati kelaparan. Oleh karena itu masakan ini halal buat saya tetapi haram buat Anda. Muwafaq dan istrinya benar-benar terenyuh mendengar cerita tersebut, bahwa ternyata ada tetangganya yang dalam kondisi kelaparan. Karena itulah maka kemudian Muwafaq kembali lagi ke rumahnya dan mengambil uang yang 350 dirham itu, kemudian memberikannya kepada si miskin tersebut, sambil berkata bahwa ini adalah uang ongkos perjalanan ibadah haji saya, dan saya berikan kepada Anda untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, untuk makan, untuk keperluan hidup sehari-hari, dipersilahkan. Dan saya tidak akan jadi berangkat melaksanakan ibadah haji. Rupanya amal itulah yang menjadikan wasilah bahwa Muwafaq sekalipun ia tidak jadi berangkat ibadah haji, tetapi karena melakukan perbuatan yang mulia, yakni menolong orang yang kelaparan, memberi makan kepada orang miskin, orang yang kelaparan, akhirnya ia memiliki nilai haji mabrur dan juga memabrurkan, menjadi wasilah bagi 600.000 jamaah haji yang berangkat tahun itu sehingga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah hajinya. Masya Allah, tabarakallah. Cerita ini cukup dramatis dan inspiratif. Mereka atau Muwafaq tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji karena keputusannya sendiri, karena simpati dan empati kepada orang yang miskin. Ia adalah tetangganya sendiri. Sementara 200.000 jamaah haji Indonesia, atau mungkin kurang lebih 2 juta di seluruh dunia ini, tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji karena memang istitoahnya menjadi tidak ada karena COVID-19. Jadi betapa mulia orang seperti Muwafaq. Oleh karena itu, maka kepada jamaah haji yang memang tidak jadi berangkat pada tahun ini, mari kita berbuat sesuatu yang mulia, yakni bersimpati, berempati dengan memberi makan kepada orang-orang miskin, orang-orang yang kelaparan. Cerita ini tentu bukan untuk menjadi dasar hukum apakah lebih baik atau mana yang lebih utama. Umpamanya karena orang miskin itu banyak, orang yang kelaparan itu juga banyak, akhirnya dia lebih baik tidak berangkat haji
kemudian setiap dia punya uang untuk berangkat haji, dia tidak jadi berangkatnya dan memberikan kepada yang lain. Tentu bukan pembahasan itu yang dimaksud dari kisah ini. Tetapi kisah ini menekankan kepada kita sekalian bahwa ibadah haji itu untuk bertemu dengan Allah, untuk melakukan ritual, melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tetapi akan menjadi mabrur apabila ibadah haji itu dilakukan dengan menunjukkan setelah melaksanakan ibadah haji dan pulang ke tempat semula, ke daerahnya masing-masing, ia meningkatkan kualitas hidupnya dengan menunjukkan berbagai perilaku yang baik, perilaku yang soleh. Salah satunya adalah it'amut ta'am, memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi makan kepada orang yang miskin. Yang tadinya orang tersebut kikir, setelah melaksanakan ibadah haji menjadi dermawan. Yang tadinya orang tersebut tidak memiliki perhatian kepada orang-orang miskin, tetapi setelah melaksanakan ibadah haji, ia menjadi memberi perhatian, membantu, bahkan memperhatikan kehidupan sosial masyarakat dan bermanfaat untuk umat. Itu salah satu ciri kemabruran ibadah haji. Di situ letak inti dari kisah tersebut, bahwa orang yang pergi melaksanakan ibadah haji harus menunjukkan kemabrurannya dengan memberi simpati dan empati, dan memberi makan, membantu kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Yang kedua, mungkin ada pertanyaan terkait dengan itu adalah kisah, ya kisah, jelas itu bukan hadis Rasulullah, bukan juga ayat Al-Quran, tapi kisah dari mimpi. Nah, bagaimana hal itu bisa menjadi menjadi faktor pendorong untuk meningkatkan kualitas amal dengan kisah seperti itu. Terkait dengan mimpi, ada banyak hadis Rasulullah SAW tentang mimpi orang soleh. Tadi saya menyampaikan bahwa Abdullah bin Mubarak sudah sangat terkenal sebagai orang yang soleh, orang zuhud, orang waro, orang yang alim, dan dia bermimpi. Kemudian mimpinya diceritakan kepada orang lain, karena memang terkait dengan mimpi ada dasarnya dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis Rasulullah SAW terkait dengan mimpi seseorang, bahwa mimpi itu apabila dialami oleh seseorang, ini hadisnya an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, annahu sami'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqul. Dari Abi Sa'id Al-Khudri berkata bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'a ahadukum ru'ya yuhibbuha fa innama hiya minallahi falyahmadillaha 'alaiha wal yuhaddits biha." Yang artinya, apabila di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang disenangi, sebenarnya itu dari Allah, maka bertasbihlah kepada Allah dan ceritakanlah. Begitu. Yang kedua, wa idza ra'a ghairu dzalik mimma yakrahu fa innama hiya minasyaiton falyasta'id min syarriha wa la yadhkurha li ahadin fa innaha la tadurruhu. Apabila di antara kalian bermimpi dengan mimpi yang buruk yang tidak kalian senangi, sebenarnya itu dari setan. Maka mohonlah perlindungan dari Allah dari kejelekan mimpi tersebut, dan jangan menceritakannya kepada orang lain, karena mimpi tersebut tidak membuatmu celaka.
Setiap orang ya suka bermimpi, ya suka mimpi sebagai bunga tidur begitu. Nah, ternyata oleh Rasulullah SAW dalam hadits ini dibahas mengenai mimpi. Jadi apabila mimpinya mimpi yang baik, silakan diceritakan kepada orang lain dan kita berucap alhamdulillah dengan mimpi yang baik, mimpi yang kita senangi. Tapi apabila mimpinya mimpi yang buruk, kita berlindung kepada Allah, kemudian jangan menceritakan kepada orang lain. Dan mimpi itu tidak akan membuatmu celaka. Jadi sebetulnya biasa-biasa saja. Tetapi ketika orang yang bermimpi itu bukan orang sembarangan, katakanlah orang yang soleh, kemudian bermimpi, maka itu dalam hadis Rasulullah dikatakan, An Anas bin Malik radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ar-ru'yal hasanatu minar rajuli solihi juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa mimpi yang baik, ar-ru'yal hasanah, mimpi yang baik, minar rajuli solih, dari seseorang yang soleh. Mimpi baik orang yang soleh, juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah 1 dari 46 bagian kenabian. Oh, jadi bukan sembarangan kalau orang yang bermimpi itu orang yang soleh. Abdullah bin Mubarak adalah orang yang soleh. Kemudian ia bermimpi, maka mimpi dia adalah juz'un min sittatin wa arba'ina juz'an minan nubuwah, adalah bagian dari 46 bagian kenabian. Sehingga apa yang dikisahkan dalam mimpinya itu benar, tetapi memang itu bukan menjadi dasar hukum, tetapi bisa menjadi pendorong untuk semakin meningkatkan fadilah amal, untuk semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas beribadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Abdullah bin Mubarak adalah orang yang soleh. Bayangkan kalau orang yang soleh akan tidur, siangnya dia tidak berbuat maksiat, siangnya ia melakukan pekerjaan perbuatan yang ikhlas, yang didasarkan kepada ilmu, yang tujuannya juga mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang waktu malam, dia akan tidur, akan beristirahat, dan bisa dibayangkan orang yang soleh ketika akan tidur pasti dia akan punya wudhu, kemudian ia akan berdoa dengan khusyuk, menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan tidurnya akan langsung tidur panjang karena kematian, dengan doa Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Kemudian dia membaca doa-doa, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian ia tidur. Dapat kita bayangkan apabila ia bermimpi, maka mimpinya adalah mimpi yang baik. Karena perilaku soleh seperti yang diperintahkan oleh Nabi, oleh Rasulullah, maka mimpinya juga mimpi yang baik. Berbeda dengan kita umpamanya, orang yang bukan orang-orang yang soleh, ya sayalah secara pribadi seperti itu, ketika akan tidur itu karena kecapean siang harinya, umpamanya sudah bekerjanya juga kadang-kadang melupakan hal-hal yang prinsipnya dalam ibadah, ya sehingga datang malam hari dia
menonton TV, sambil menonton TV kemudian ia ketiduran. Tidurnya juga di atas sofa ya, di atas kursi sofa. Nah, kemudian ketiduran. Ada orang yang ketiduran karena sedang membaca atau melihat HP, ketiduran. Sudah siangnya ia melakukan perbuatan-perbuatan yang kurang baik, malamnya dia tidur dalam keadaan tidak khusyuk, tidak berdoa. Ketika ia bermimpi, kira-kira mimpinya mimpi baik atau tidak? Nah, itulah nilai dari mimpi orang-orang yang soleh dan mimpi orang-orang yang tidak soleh. Abdullah Ibnul Mubarak adalah orang yang soleh, kemudian dia bermimpi dan mimpi itu menceritakan tentang orang yang tidak berangkat haji karena menolong orang yang kelaparan dan memberi makan kepada orang yang kelaparan dengan memberikan ongkos ibadah haji kepada orang yang kelaparan itu, sehingga dia tidak jadi berangkat melaksanakan ibadah haji. Secara syariat juga bahwa berbuat baik dengan memberi makan kepada orang yang kelaparan, memberi makan kepada orang yang miskin, membantu orang yang miskin, banyak ayatnya dalam Al-Quran. Yang sering kita dengar diantaranya surat Al-Ma'un. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Apakah kamu tahu orang yang membohongkan, mendustakan agama? Ternyata salah satunya orang yang mendustakan agama itu wala yahuddu ala ta'amil miskin. Ia tidak menganjurkan orang untuk memberi makan kepada orang yang miskin. Jadi betapa pentingnya membantu, bersimpati, berempati kepada orang yang miskin. Bahkan kalau umpamanya ibadah haji itu menemui Allah, karena ibadah haji adalah ibadah-ibadah yang sangat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ibadah haji itu menemui Allah, ternyata kita bisa menemui Allah tanpa melaksanakan ibadah haji, tapi dengan cara memberi kepada fakir miskin, memberi makan kepada fakir miskin. Ada dalam salah satu hadis qudsi, ya, dalam salah satu hadis qudsi ada pertanyaan dari Allah. Kata Allah, wahai hambaku, aku sakit, tapi kenapa engkau tidak menjengukku? Kata hamba itu, ya Allah, bukankah engkau adalah Tuhanku? Bagaimana mungkin aku menjengukmu? Bagaimana Allah kemudian mengatakan, ada hambaku yang sakit. Ketika engkau menjenguk hambaku yang sakit, maka disitulah ada aku. Di sisi orang yang sakit itu adalah aku. Berarti ketika engkau menjenguk orang yang sakit, engkau sedang menjenguk aku. Masya Allah, subhanallah. Kata Allah dalam hadis itu, aku minta makan. Tetapi kenapa engkau tidak memberi makan kepadaku? Kata hamba, bagaimana mungkin aku memberi makan kepadamu ya Allah? Karena engkau adalah Tuhanku. Allah kemudian mengatakan, ada hambaku yang lapar. Dia ingin makan. Kalau kamu memberi makan kepada orang yang lapar itu, maka di situ ada aku. Maka ketika engkau memberi makan kepada orang yang lapar, sesungguhnya engkau memberi makan kepadaku. Masya Allah, tabarakallah. Allah kemudian berkata lagi, aku ingin minum. Kenapa engkau tidak memberi minum kepadaku? Kata hamba, bagaimana mungkin aku memberi minum kepadamu ya Allah? Karena engkau adalah
Tuhanku, Tuhanku yang maha mulia. Kata Allah, ketika engkau memberi minum kepada orang yang sedang kehausan, maka disitulah ada aku, seakan-akan engkau memberi minum kepadaku. Masya Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ternyata memerintahkan kepada kita agar kita memperhatikan orang yang sakit, memperhatikan orang yang lapar, memperhatikan orang yang haus, memperhatikan orang yang miskin. Dan ketika kita memperhatikan mereka, maka sesungguhnya kita sedang menemui Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi ibadah haji berusaha, berniat untuk menemui Allah ketika melaksanakan ibadah. Tetapi ketika kita tidak bisa melaksanakan ibadah haji, di sini pun banyak cara untuk menemui Allah. Yakni salah satunya dengan memberi makan kepada orang yang lapar dan membantu orang-orang yang miskin. Sekarang ini tidak bisa berangkat melaksanakan ibadah haji bukan karena sengaja menyisihkan untuk orang miskin atau memberikan ongkos itu untuk orang miskin, tetapi karena COVID-19 sehingga tidak istitoah, dianggap tidak istitoah. Maka ketika COVID-19 ini berdampak kepada ekonomi masyarakat, kepada ekonomi umat, sehingga banyak orang yang jatuh miskin, banyak orang yang sudah miskin semakin lapar lagi, semakin lemah lagi, maka terutama kepada jamaah haji yang tidak jadi berangkat, mari kita raih kemabruran haji dengan cara membantu dan memberi kepada orang miskin, orang lapar, orang-orang yang membutuhkan. Dan ini juga merupakan peringatan kepada semua jamaah haji yang sudah melaksanakan ibadah haji pada tahun-tahun yang lalu, wujudkan kemabruran haji dengan cara-cara sebagaimana yang diungkapkan dalam beberapa hadis Rasulullah SAW. Salah satunya adalah meningkatkan kualitas amal kita, amal yang langsung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dengan juga dengan amal yang amal ibadah yang bersifat sosial dengan membantu kepada sesama. Insya Allah haji kita akan tetap mabrur. Insya Allah yang tidak berangkat haji pun akan menjadi haji mabrur. Dan kita tahu semua bahwa al-hajjul mabrur laisa lahu jazaun illal jannah. Haji yang mabrur tidak ada lagi balasannya kecuali surga. Ya Allah, ya Tuhan kami adalah hamba-Mu yang lemah ya Allah. Kami berniat melaksanakan ibadah haji tahun ini ya Allah. Kami bermaksud melaksanakan ibadah haji pada tahun ini ya Allah. Tapi karena takdir-Mu kami tidak jadi melaksanakan ibadah haji. Karena itu ya Allah, berikan kepada kami ketabahan, kesabaran, dan penerimaan terhadap takdir-Mu ya Allah. Dan jadikanlah kami orang-orang yang mampu berbuat sebagaimana yang Engkau inginkan, sebagaimana yang Engkau kehendaki. Sehingga kami walaupun tidak berangkat melaksanakan ibadah haji, tetapi tetap memiliki nilai haji yang mabrur. Ya Allah, mabrurkan kami ya Allah. Mabrurkan amal kami ya Allah. Terima amal kami ya Allah. Terima ibadah kami ya Allah. Demikian yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.